Halo semuanya, selamat datang kembali, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapan aja nontonnya, pokoknya selamat datang kembali di konten OG-nya Standar Miring, yaitu Rider Punya Cerita. Sorry hari ini agak ngantuk karena udah sore, habis hujan juga enaknya tidur sebenarnya. Cuma kebetulan hari ini enaknya tidur nih, tadi mau tidur. Cuma kita kedatangan tamu. Kalau di video yang lain kita menyambangi, ini kita disambangi. Yes. Tamu spesial kali ini adalah siapa namanya? Nama saya Yogi. 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 Ya. Yogi Bruang. Yogi ya. Ya, begitulah adanya. Oke. Jadi Yogi ini sebenarnya udah berapa kali Yok kita mau syuting kayak gini nggak jadi? Sudah berapa kali ya? Sudah dari tahun kapan ini? Ya. Jadi dari season 1 dari beberapa tahun lalu tuh udah pengen belum undang sempat Yogi. ini. Iya. Belum sempat. Sekarang di season 2 Nah, akhirnya kita sempat-sempatin aja itu lah ya. dia. Habis hujan, mendung-mendung sore-sore. Kita Iya, sempetin untuk ngobrolin soal motor belakang Iya, ini. Pak. Sambil menikmati sunset. Apa yang dinikmati? Nggak ada ini. Nah itu masuk motornya aja nih. Motor apa nih Yok? Ini adalah ya mungkin udah banyak yang tahu ya, udah pasaran juga motor ini tuh motor Kawasaki W175. W175. Tahun berapa nih? Ini tahun kebetulan waktu itu motor ini tahun 2019. 2019. Ya. Warnanya? Apa? Warnanya Birunya apa ya? blue apa ini ya? Blue Ocean atau blue apa ya? Ocean. Lupa juga saya ini. Ya pokoknya warna biru beginilah adanya. Biru terang lah ya. Terus apa lagi ya? Ini kan kalau dibilang-bilang ini kan motor klasik tapi baru. Kenapa Ya. sih lu mau pakai gini? Kenapa nggak beli yang klasik sekalian gitu? Kayak GL, RX King. Nah, itu dia. Jadi itu kita tarik mundur ya. Tarik mundur. Kalau kita tarik mundur ini Ceritanya panjang. bisa dibilang saya ini ya masih anak kemarin sore lah ya. Oh, anak kemarin sore. Ya, jadi gimana ya? Kita tuh kenal yang namanya otomotif, khususnya motor ini tuh baru bisa Baru dibilang. Iya, kita baru ngulik-ngulik, baru belajar. Ya, kebetulan emang motor ini juga pengalaman saya pakai motor ini kurang lebih ya 4 tahunan karena 4 tahun. di tahun pertama itu karena dan motor yang waktu itu pengen beli itu adalah bokap sebenarnya. Oh, jadi bokap yang beli ini. Iya, karena saya awalnya itu emang belum suka otomotif, belum tahu motor. Kita suka suka perempuan. adalah itu. Suka perempuan. Ya, kita emang awalnya emang hobi jalan-jalan. Okay. Nah, dengan dibarengi adanya ini, nah jalan-jalan kita jadi lebih mudah gitu kan. Okay. Jadi sebenarnya yang pengen beli W175 bukan lu? Bukan saya. Bokap. Awalnya adalah bokap. Mungkin ya, bokap pengen apa ya? Nostalgic kali ya dengan motor-motor era zaman baheula kemarin ya. Ya begitulah adanya. Jadi diambil W175. Ambil W175. Ocean Blue ya? Ocean Blue. Nah, kita tinggal hanya meneruskan, merawatkan. Nah, beginilah jadinya. Sampai sini nih apa sih yang dirubah? Kan ya kalau dari kamera kayak kurang kelihatan gitu. Apa yang kalau dilihat-lihat memang ubahannya tuh sebenarnya gimana ya? Nggak yang muluk-muluk atau yang gimana itu. Kayak kita malah pengen bentuk tetap orisinil, maksudnya tetap masih nggak banyak ubahan. Cuma kita mereferensikan itu karena kita mulai senang motor, kita mulai baca-baca ada referensi ya mungkin majalah atau kita kan udah lihat Instagram, sosmed, dan segala macam kan gampang kan kita ngulik informasi. Kalau ditarik sejarahnya itu ini tuh motor kan W series. Tapi yang menurut saya itu W series di W175 ini agak beda dengan apa ya? Legacy yang sebelumnya kayak yang big bike ya kayak W1, W650, W800 tuh beda dengan ini ya. Ini stylenya. Ya. Beda stylenya karena dulu itu W series itu dia ngambil konsep adalah British motorcycle. Dia kayak motor Jepang tapi dia pengen menyaingi motor British motorcycle kayak Norton. Kayak BSA, kayak Triumph. Nah, dia big engine, twin cylinder. Nah, begitulah adanya dengan ya ini motor W175 sebenarnya motor imut-imut ya.
Ya, Webanci. Ya, Webanci sebenarnya. Webanci, Ya. Jadi kita mereferensikannya itu balik ke motor Jepang di tahun-tahun lawas itu, tapi yang dengan Kecil. cc-cc yang setara ya. cc 200 single, cc 100 single, kan banyak tuh, kayak ada kita referensinya dari KZ 200 kalau KZ 200. Masnya tahu itu. Oh, Binter Mercy. Itu dia, kalau di sini jadi Binter Mercy. Nah, seperti itu kita mereferensikannya ke arah-arah sana. Gitu. Jadi mau di custom jadi Binter Mercy. Enggak juga. Beda, karena beda jauh. Kalau kita kan ya kita ngambil tuh kayak seperti ini. Apa tuh? Dari kita lihat sebenarnya spakbor orinya itu warnanya tuh sama, dari spakbor, terus Yang apa ini batok headlamp. Oh, dia hitam kayak gitu. Enggak, orinya tuh banyak birunya. Sampai biru? ke belakang tuh banyak birunya, kecuali cover samping aja itu ya. Oh, ini doang yang hitam. Ya, Hmm. semuanya tuh hampir banyak lah birunya. Nah, kita ganti dengan spakbor chrome. Terus apa lagi? Oh ya, stang juga itu kita ganti. Stang apa ini? Ini adalah mungkin ini apa ya? Stang PCX. Ah, PCX. itu dia. Ini mungkin kurang familiar ya di kalangan motor-motor custom, motor klasik. Kita pakai stang PCX itu kurang familiar, tapi bentuknya menurut saya tuh Bagus. ya oke punya. Oke. Terus dia handling nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Ya so-so lah. Dari mana idenya? Stang Idenya. PCX. Idenya itu kita, nah itu balik lagi kita referensinya dari motor-motor Jepang klasik. Dia itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu lebar, nggak terlalu yang gimana-gimana kan. Dia itu cukup sedang-sedang aja. Yang penting dia warnanya chrome, ada lekukannya. Cukup. Sebenarnya cukup sampai di situ. Emang aslinya? Aslinya itu Lebih tinggi. dia lebih rendah? tetap ada lekukannya, cuma baplang banget, panjang. Oh, lebih panjang stangnya. Ya. Untuk handling itu kalau gue yang ngerasain ya, sebelum ganti stang itu gimana ya? Dia kurang lincah aja. Iya, betul. Kurang lincah aja karena terlalu lebar. Terlalu lebar. Dia tuh lebar udah gitu flat, udah gitu lebar flat. Kalau ini kan Gitu, kalau dilihat gitu. kayak agak nekuk Mundur. tapi agak sedikit ke belakang. Agak sedikit mundur Iya, ya. tapi nggak ke belakang banget. Nah, itulah. Cukup lah. Cukup. Iya, bisa dibilang. Terus spakbor tadi itu spakbor apa? Spakbor, nah ini dia. Lucu juga ini kita spakbor pakai PNP kan dengan motor RX apa itu ya? Twin? Kalau RXK? gitu ya RX jadul lah ya. Ya RX? kita ya PNP kan lah itu ya. Oh, berarti ini punya Yamaha sebenarnya bentuknya. Punya Yamaha ya, kayak aftermarketnya gitu. Oh, Bukan oke. ori Bukan tapi ori. aftermarket lah, ada lah. Oke, Kalau sayang juga sih kalau ori. kita cari ori kayak barangnya agak susah juga ya. Susah juga. Ada yang ori? Nah, itu dia. Dia tidak ada, barang susah. Nah, Susah itu itu, dia. nggak ketemu-temu. Terus tadi kan stangnya, spakbornya, terus apa lagi di depan? Velgnya kah? Masih standar? Velg masih standar menggunakan ring 17 warna hitam. Ini merek apa sih biasanya standar-standar DID tuh? DID ya, oh iya. Ya masih standar sih, so far masih banyak yang standar. Kita coba pakai ganti apa lagi? Oh ini, spion. Spion juga lucu juga nih. Oh, spion apa ini? Kalau bisa nebak ini bentuknya Oh, familiar spion banget nebak sih dapat harusnya. 100.000 gitu. Itu dia. Dari Mas Yogi. Jadi dari punya konten dong. Nah ini spion lucu juga nih. Spion kita karena di rumah itu kita ada motor matic, motor matic karbu. Kalau mungkin penonton tahu itu Mio Vino. Oh ya, Mio Vino. Mungkin Mas waktu itu pernah lihat ya. Saya pernah bawa Mio Vino juga. Nah itu dia, kita PNP kan kemari. Oh, masuk dia sini langsung. Ya kita masuk-masukkan aja, kita paksa PNP. Nggak pakai adaptor atau apa? Nggak perlu. Nggak perlu. Masuk Karena data sama sih. Sama. Ya. Jadi ini spionnya Vino, stangnya PCX. Stangnya PCX. Oh, Matic sekarang ya motornya. Ya kita kolaborasikan lah. Itu dia. Terus apa lagi tuh di bagian depan? Terus lampu sen. Lampu sen punya apa lampu sen ini lucu juga nih. Lampu sen kita kalau pengguna W175 yang lain itu banyak suka pakai lampu sen model bodinya chrome, terus dia mikanya oranye tapi bentuknya yang bulat. Apa itu? Model-model ala Royal Enfield ya, gitu, biasanya gitu. ya itu.
Tapi ada yang murah itu pakai punya motor VR gerobak tuh. Nah itu. Nah karena kalau dilihat kayak udah bosen juga ya kita pakai yang model-model kayak gitu, udah banyak, udah pasaran, kita coba cari-cari lagi, ketemu. Apa ini? Punyanya Ninja. Oh ini Sen Ninja? Ya Ninja punya, cuma Ninja. mikanya oranye. Kalau Ninja itu kan orinya mika warna apa ya? Putih ya? Ember. Ya itulah ya. Nah ini juga bukan ori tapi aftermarket. Aftermarket tapi quality oke punya ini aftermarket. Ori merek apa itu ya? Itu saya pernah kasih tahu itu. Ya, AMH Thailand itu. Thailand deh, bagus. Nah, ini lumayan bagus punya. Kabel dia quality grade A itu. Grade A. Kabel mantap itu. Nah, kalau yang busuk-busuk kan cepat kebakar nanti. Bahaya. Ini aman lah ya. Aman ini. Aman. Dia bisa dipen-pen kan. Itu sennya ini ada lagi nggak selain itu apa gitu? Udah sih paling depan. Ya ke belakang kita nambahin behel. Oh iya, shock kita pakai shock breaker King kan. Biar shock belakang ini King. Shock belakang King. Oh. Kenapa pakai King? Kenapa pakai King? Karena ya saya suka aja. Suka aja karena chrome. Kita ngambil dari chrome. Saya suka warna chrome gitu. Tapi enggak. Aslinya emang? Aslinya warna hitam. Aslinya warna hitam. Warna hitam. Terus sampean kenapa gitu kepikiran chrome? Kita referensinya itu kita tarik lagi, kita referensi ke motor Jepang klasik kayak ada SR400 itu modelnya sama pula mirip-mirip lah. Terus kayak model CB biasanya chrome kan pakai shock breaker itu. Nah itu dia. Jadi kita ini di chrome ya, dirubah jadi chrome. Tapi kalau buat feel-nya kayak bantingannya lebih enak ini atau standar? Bantingan kalau soft itu kayaknya lebih soft ke yang standar deh. Oh ini lebih berasa lebih gitu. Iya, saking softnya itu sampai jeduk-jeduk gitu kalau boncengan. Jadi kalau buat boncengan lebih enak ini lah ya. Lebih enak ini ya, so-so lah ya namanya shock breaker standar sih. Ya. Kita nggak muluk-muluk juga. Iya sih. Ya itu. Ini ori? Ori punya kita beli di Yamaha Otista itu. Boleh itu kita. Banyak itu part itu banyak itu. Itu ready gampang itu. Sponsor kan? Boleh. Tapi kan motor Kawasaki, boleh Yamaha. Kan bentar lagi jadi Yamaha semua ini. Terus behel ya, nama behel kita beli custom atau kita beli ya biasa lah kita barang second dari Facebook lah itu. Ada yang jual kita beli. Bedanya sama yang standar? Bedanya, standar nggak ada, dia nggak punya behel. Oh standarnya nggak pakai behel? Standarnya nggak pakai behel. Terus ini dia ngebaut kemana? Ngebaut ke bawah jok itu dia ada dudukan spakbor kalau nggak salah ya. Dia ngebaut situ sama ke shock breaker ya, ke shock breaker. Oh paling jok kita ganti juga. Oh ini ganti nggak standar? Nggak, ini standar tapi saya ganti. Maksudnya standar itu warna coklat. Kalau mungkin pengguna W175 yang tahu 2019 yang warna biru itu joknya warna coklat dan dia bentuknya beda di apa ya? Bedanya sih tipis ya. Kalau ini tuh kita pakai punya 175 TR. Oh, yang TR punyanya. Ditukar, beli lagi atau gimana? Kita adalah tukeran itu. Tuker-tukeran itu. Oh, tulisannya Yamaha belakangnya tapi yang benar. Iya, tadi Yamaha belakangnya. Nah, itu dia. Sen belakang berarti sama ya? Sen belakang sama kayak depan. Udah sih, paling itu aja. Kita menyesuaikan kenyamanan, menyesuaikan budget. Ya, yang penting hasilnya proporsional. Nah. Berarti ubahannya tuh saya emang dirubah buat menyesuaikan kebutuhan lo ya? Menyesuaikan saya dan selera saya. Selera dan kebutuhan. Mungkin kalau selera yang lain ya nggak tahu saya. Makanya nggak dibikin racing. Nggak dibikin racing. Karena emang dipakai jalan-jalan ya? Nah itu dia. Kalau dalamnya? Kalau dalamnya. Ada yang dirubah nggak? Kalau bagian permesinan itu, sebetulnya ada yang unik. Kalau di motor ini. Apa? Dan mungkin, saya nggak bilang saya doang ya. Mungkin. Iya bilang saya doang di dunia ini. Ya, sedepok mungkin kali ya. Kita mau langsung tunjukkan atau gimana nih? Boleh langsung tunjukin. Tapi agak iya, ntar tunjukin set gitu. Gak usah diputar motornya. Nggak usah. Soalnya ada di sebelah sono. Oh, nggak perlu. Terkunculin videonya. Oh. Apa itu?
Itu kita tambahkan adalah engkol. Nah, ini dia yang apa ya? Yang kurang dan banyak orang pertanyakan, why? Why motor klasik itu tidak ada kickstart ya, tidak ada selah, tidak ada engkol. Ah, itu dia. Kan ada electric starter. Ah, itu gimana gitu ya? Nah, Yang namanya motor klasik, motor ya mesin-mesin batangan gini nggak ada engkolnya itu rasanya kurang. Kalau kita cuma pagi-pagi nyalain pakai tangan tuh rasanya ada yang kurang. dorong. Ah, itu repot kalau itu. Kan penting jangan di starter, dorong bisa berarti. Ah, bisa. Bisa. Tapi lebih enak Ah. kita gunakan engkol. Ah. Makanya kita jadikan motor WS5 dengan Kickstarter. Oh, berarti ini udah dimodif, di custom. Sudah dimodif. Punya W175 dari luar kah? Atau ini bikin sendiri atau gimana? Nah, itu idenya memang kita karena banyak ngulik-ngulik ya. Kita idenya itu dari ada motor di luar sana itu dari Filipina. Basic motor ya kurang lebih plek-ketiplek sama lah ya. 175 cc tapi dia dengan nama Barako 175. Itu ada di Filipina punya itu. Dia itu motor apa ya? Motor kerja itu kayak motor gerobak itu kayaknya itu ya. Nah, itu dia, tapi ada Kickstarternya. Oh. Nah, itu dia. Bentar, motor gerobaknya roda 3 atau gimana? Buat narik beca kali ya. Kayak Oh. motor-motor biasa, cuma kayaknya di sono tuh biasa dipakai buat narik beca itu kayak motor ini sebenarnya motor kerja ini, bukan motor gaya. Jangan ya, jangan salah ini. Oh, Motor jangan kerja salah. ini. Motor kerja. Nah, lu lihat dari situ, terus beli bak koplingnya Barako dan spare partnya Barako atau gimana? Nah, itu gimana ya? Gimana? Spill kayak ya? Gimana ini? Nah, itu ya kita baca-baca kan itu katalog, kita cari itu ukuran gear-gear ya, ukuran as ya. Ya kita sesuaikan lah dengan part-part yang ada, kita cari-cari gitu kan. Ya niatnya sih emang kalau yang apa ya, biar dia ukurannya masuk gitu ya, karena ini mesinnya sama dengan Barako, sebenarnya lebih bagus impor kita mesinnya. Kita beli di marketplace sana, kita impor, kita pasangkan ke sini. Cuma karena saya terbatas budget, terbatas apa ya, Dana. Dana pelajar kan? Ya dana apa ini ya, dana bos kali ya. Dana bos. Nah, ya kita cari-carilah, ada lah itu Oh, sebenarnya. Jadi akal-akalan. Akal-akalan. Kita emang ide-ide jorok ya. Ide jorok. Kita ada-adain. Kita Gimana tuh? bak itu kita bawa lah itu ke tukang bubut, kita sesuaikan dengan asnya, kita carilah silsilannya yang sesuai. Nah, adalah bisa akhirnya. Bisa hubungi Mas Yogi. Bisa lah itu. Kita sebenarnya kalau di spill di sini mungkin kepanjangan kali ya. Iya. Nanti 2 hari videonya. Oh iya, repot. Jadi tutorial cara memasangkan Kickstarter di W175. Repot itu. Kita Jadi, cuma video tutorialnya dipendekin aja. Ya, nantilah kita ada mungkin bikin channel sendiri kali ya. Enggak, kita pendekin aja. Jadi kalau misalnya mau hubungi Mas Yogi. Itu dia. Selain Kickstarter deh, kita maju ini kayaknya bentar lagi gelap. Tadi gelap. Setelah itu apa? Selain Kickstarter di bagian engine. Bagian engine, paling kita ganti karburator sih. Karburator Iya, ganti. Kenapa? ganti. Biar lebih ngangkat-ngangkat gitu. Itu ada ceritanya itu. Apalagi itu? Ada terus nih ceritanya. Ada terus. Banyak nih cerita. Nah, jadi itu kita karena baru belajar motor, justru kita belajar motornya itu gimana ya? Kita oprek. Kita bongkar sendiri ya. Kita tuh orangnya demen ngoprek. Justru kita jarang nih bawa ke bengkel. Kita apa-apa ada troubleshoot, kita oprek sendiri, oprek mandiri. Nah, trouble-nya nambah. Nah itu dia. Makanya karbu orinya rusak, kita ganti aftermarket. Karbunya rusak, kenapa tuh? Sebenarnya nggak rusak kayak gimana-gimana ya. Dibilang fatal enggak, tapi berbet ya. Jadi nggak tahu dari mana gitu. Ini jadi ada spuyer, bukan spuyer, apa itu namanya? Setelan yang buat setelan angin di karbu itu. Nah, itu tuh saya pengen bersihin tadinya. Nah, jadi setelannya itu saya belum copot, tapi
saya semprot semacam chemical apa itu ya? Cleaner. Harusnya biasanya pakai carb cleaner. Cuma itu pakai apa? Cuma yang ada di rumah saya waktu itu kalau nggak salah Chain bentuknya dia foam, tapi bukan chain loop. Kayaknya degreaser deh ini. Nah, Ini bodohnya saya deh. semprot. Iya, asal semprot aja. Nah, Nah, pakai degreaser mungkin dia jadi kering, jadi keset lah ya. Pas sebenarnya waktu itu dibuka segala macam masih bisa. Nah, mungkin setelah itu pasca terkena chemical si degreaser ya mungkin jadi kering, jadi berkerak. Jadi ya berkerak tuh jadi kotor. iya Ya, macet jadi lah. macet. Terus? Oblak. Pas saya di kemudian hari saya pengen bongkar lagi, loh kok ini di Kendor. baut-baut dibuka ora iso. Ya, tuh Oh, jadi dia selek di dalam. selek di dalam. Oh. Itu dia. Selek Udah. di dalam. Ternyata menyerah dan ganti karbu ini. Dan Ini karbu apa? iya. Ini kita pakai karbu aftermarket merek TK Racing. TK Racing. TK Racing ya. TK Racing itu lokal, bukan TK TK Racing. Japan, Bukan TK Japan. Karena kemahalan kalau TK Japan. Oh, TK Japan ngeluarin karbu ya? Kurang tahu juga sih. Nggak tahu ya. Bukan merek doang ya? Nah, ini berarti ini TK Racing. TK Racing Tipenya? PE series. PE series. Ya, dia PE series. Ukurannya? Ukurannya Venturi 26. Kita Venturi nggak 26. yang harus gede-gede lah, karena Venturi bawaannya itu aja ukurannya cuma 24 Oh, lebih mili. kecil ya? Iya, lebih kecil, kayak motor bebek sebenarnya. Makanya orang banyak komplain tuh susah nyala, tenaga kurang ya, karbunya kecil kali ya. Karbunya ngap Iya, ya. karbunya. Setelah diganti ini berarti lebih enak lah ya. Sama aja. Sama-sama. Waduh, kira lebih enak. Ya, enak dikit sih. dikit. Ya, enak dikit. Mungkin kurang gede, harusnya 35 dia. Waduh, itu. Heeh. Ya, dia harus karbunya 2 dia gandeng harusnya. Wah, gitu. Double ya. Double. Sebenarnya awal ganti karbu itu, wah itu banyak lah. Bukan banyak PR gimana-gimana ya. Kita, karena masih awam, kita banyak nih belajar gimana cara tuning karbu, kita apa itu ngulik spuyernya, main jet, pilot jet, terus jarum scape segala macam. Wah, itu belajarnya tahunan, Pak. Ini sekarang karbu udah berarti hampir 2 tahun kayaknya. 2 tahun. Berarti saya belajar ya setahun ya saya belajar ini. Oh, berarti tahun depan ya ngambil ini ya, sarjana karburator. Wah, boleh itu kalau ada itu. Infokan saya program studi karburator ini, khusus spesifik karburator. Boleh. 2 tahun ya 1,5 tahun lagi ya. Nah, itu dia. Lalu udah itu aja atau ada lagi bagian satu motor ini yang dirubah? Udah sih kita. Udah. Nggak yang muluk-muluk gimana, udah. Cukup sih. Paling ya sisanya moving part kita apa? Ganti Segarkan lagi ya. Kita ganti seger-segerin lagi. yang aftermarket tapi yang nggak terlalu yang gimana-gimana. Udah. Gitu aja ya. Iya, karena gampang sih ini motor. Nggak yang harus gimana-gimana. Motor ini emang ya gak neko-neko karena sebenarnya ini dipakai buat harian dan jalan-jalan. Harian dan jalan-jalan, betul. Jalan-jalannya kemana aja tuh? Udah pernah kemana aja sih ini? Tuh, ini kalau masalah jalan-jalan sebenarnya gimana ya? Mana tuh? Kita tuh emang hobi ngayap gitu ya. Oh, iya. Khususnya, nah ini lagi. Kita tarik balik gitu ya. Pas lagi. COVID. Itu dia. Pas Waduh, COVID. pandemi kan orang-orang di rumah kita ngayap. Wah, ini nih harus tangkap nih. Oh, ini harus tangkap nih. Suka nyebarin virus nih. Kan kita ngayap sendiri. Terus ke tempat sepi. Oh. Nah, jadi ya justru kita tuh pergi dari keramaian. Oke. Berarti saat COVID tuh jalan-jalan tuh. Ya udah new normal sih sebenarnya, new normal. Nggak yang itu. Oke. Nah, kita pergi itu paling berkesan itu pernah ini kita jalan juga solo trip dengan menggunakan motor ini, peralatan seadanya, logistik seadanya, kita jalan seminggu. Kemana aja? Itu waktu itu kita jalan karena saya dari dulu tuh pengen banget hiking naik gunung. Cuma kadang kalau kita ngajak orang gitu
menyesuaikan jadwalnya agak repot agak juga ribet ya. ya. Iya, nah itu. Ini sendiri aja nih. Nah, ya kita cari browsing gunung mana yang aman, yang safe bagi pemula seperti saya gitu kan, yang belum pernah ada experience ke gunung-gunung gitu. Paling kita ya sebelumnya paling experience kayak ke Curug lah, mentok-mentok ke Curug. Gunung Agung ya paling. Gunung Agung Iya, di baca Jakarta buku. beda. Udah bangkrut itu. Bisa ada Udah bangkrut. Gunung Agung. Udah bangkrut. Oh. Tutup. Ah. Iya, kemarin saya pas ke cuci gudangnya tuh. Aduh. Oh. Jadi naik gunung mana tuh? Naik ke Gunung Prau. Prau. Ya, lokasinya itu ya mungkin sudah tidak asing lah ya bagi para pendaki. Ini saya pakai jaket apa ini? Jaket punya ini. Kita jaket udah kayak anak outdoor pisan Udah ini. kayak anak outdoor. Iya. Berarti seminggu itu langsung ke perahu atau gimana? Enggak, kita seminggu kita bagi-bagi. Kita banyak awalnya memang kita tripnya itu cuma direncanakan ke Bandung, habis itu langsung ke Prau. Karena di Bandung itu ya karena kita sekalian ngelewatin dan di sana juga ada ya masih ada rumah saudara lah di sana. Kita sambangi, dan di Bandung ya tahu sendiri kan banyak wisatanya, ada banyak gunung juga, gunung-gunung kecil yang bisa kita sambangi. Nah itu kita nyambangi ke dekat-dekat ke siapa itu Muarif itu, daerah-daerah Nangor, Cileunyi itu. Ya, ada lagi tuh gunung-gunung Manglayang. Nah kita ke situ. Dari situ? Dari kita pertama ke Bandung ke Gunung Manglayang. Habis itu kita lanjut ke Tasik, itu ada Galunggung. Nah, naik Galunggung juga? Galunggung. Kita naik juga lagi, ke Galunggung. Lagi. Iya, kita di Manglayang tektok. Habis itu Galunggung. Karena di Bandung itu habis kita tektok tuh saya sempat tebam gitu. Waduh. Gimana? Itu makan waktu juga itu. Tadinya niatnya paling rencana itu 5 hari, jadi yang lebar sampai 7 hari itu. Karena saya ada drop juga itu. Karena kaget. Iya, saya kira gunung kecil taunya wah lumayan juga itu, Pak. Bikin ya itu senam jantung juga itu gunung itu. Nah, naik Manglayang, terus ke apa tadi? Ke Galunggung di Tasik. Itu pas saya udah fit. Nah, naik lagi ke? Ternyata di Galunggung itu oke punya itu. Cuma karena saya ngejar waktu juga, karena kita nggak mau sampai lama-lama juga, kita langsung dari Galunggung turun langsung gas ke Purwokerto. Di Purwokerto itu saya ada kawan lah di sana. Kita numpang rest dulu, paginya kita baru jalan ke Prau. Nah. Paginya baru ke Prau. Ya, paginya jalan ke Prau. Ternyata saya bangun kesiangan, jadi jalannya siang. Jalan jadi siang. Masih ada nggak foto-fotonya lo? Foto-foto ada lah, itu bisa nanti ditunjuk-tunjukkan itu. Ya itu mantap lah itu di sana. Mantap. Tapi ya saya banyak ada ini foto di perahu-nya aja. Perahu ya. Foto di perahu juga ada foto. Perahu. Beda itu. Terus? Nah, kita dari itu kita nyampe di base camp perahu itu sudah malam taunya. Kita gara-gara banyak kejebak hujan. Nah, ada hal bodoh lah itu. Kita touring berhari-hari tapi kita nggak punya jas hujan. Jadi lu kalau hujan dulu terus tuh? Hujan, kebetulan di hari-hari sebelumnya tuh tidak ada hujan. Untungnya. Hujan itu pas udah kita sampai perahu aja. Itu baru hujan. Nah, itu udah dataran tinggi, dingin, hujan pula. Waduh, repot. Kedinginan aja? Kedinginan, kita neduh, dikit-dikit melipir. Dikit-dikit kopi, dikit-dikit. Iya, dikit-dikit kopi kita melipir dulu. Nah, itu dia. Nah, gitu. Jadi di 2000 udah habis. Lagi. Nah, berarti itu trip yang cukup lama ya, seminggu. Soalnya trip-trip ada lagi nggak? Trip-trip kecilnya, jalan-jalan kemana gitu pakai ini? Ya paling ya yang deket-deket aja sih, Bogoran, Sukabumi. Ya itulah yang paling sering kita motor-motor lah ya. Biasanya tuh kalau sekarang lagi rame banyak yang ke Citorek gitu ya. Nah itu saya sebelum jalan itu bagus, saya udah kesana. Itu sebelum ada kalian tahu mungkin ya jembatan apa itu, yang jembatan baja yang gede itu, sebelum itu dibangun saya sudah lewat. Saya lewat pas lagi dibangun itu.
Ada lah itu. Tahun berapa tuh kurang lebih? Tahun berapa ya? Tahun 86 ya, 86. 86 ya udah naik. Ya mungkin itu kalau dilihat itu ya, itu ada plakat di jembatannya tahun berapa itu dibangun. Nah itu saya Nah, saya jalan di situ. Saya yang lewat. Saya lewat. Oke. Gila sih motor fungsional banget ya berarti buat lu. Fungsional habis. Fungsional tapi rekreasional juga. Rekreasional parah. Ada pengen dijual nggak sih? Kayak Alga kan ganti-ganti. Aduh, kalau saya orangnya gimana ya? Emang dari sejarahnya dari keluarga saya jarang sih ya jual-jual barang tuh, apa-apa barang tuh pasti di-keep Simpen terus tuh, ya. di-keep terus. Mau sebusuk apapun Hmm. di-keep pasti. Berarti kalau motor baru nambah dong. Pengen apa nih? Kalau motor Pengen baru nambah apa nih? nambah. Sebenarnya kalau ide-ide jorok sih banyak ya, kita banyak Apa tuh pengen. misalnya paling deket deh. Paling deket ya. Hmm. Ya, mungkin kalau masih yang klasik-klasik juga itu dan yang dicari full paper Hmm. itu kita ada pengen banget tuh CB, Honda CB. CB ya. CB. CB apa ya tebak? CB ngajuk. Nah, itu. Ada kita CB 200 Twin. Nah, itu motor wah, CB mesin Tiger. bukan. CB 200 CB Twin. Bukan Tiger di twin-twinin bukan. Enggak. Jadi emang beneran Kita, CB ya, 200 dua silinder. 2 silinder. Nah, itu oke punya itu mantap sekali itu motor. Kenapa sih pengen itu? Kayak kurang kah dengan mesin 175 cc ini Mungkin atau kita cari yang lebih heritage kali ya, yang lebih apa ya, mesin gagah punya tapi nggak terlalu besar. Suara gahar. Ya, saya juga belum pernah coba sih. Wah, Paling pernah lihat di jalan ada yang make, wah kacau sih itu motor, parah. kacau ya? Itu Ini emang. juga udah kacau banget, apalagi langitnya. Kacau Langitnya. banget. Ada gerimis-gerimis, makin gelap. Ya, Mungkin ada pesan-pesan, pesan-pesan tips and terakhir trick mungkin buat punya W175. buat para pengguna motor W175 atau motor ya sejenis seperti ini, ya nikmati aja, nggak usah yang modif yang muluk-muluk gimana-gimana, apalagi mesin dikasih kerangkeng, roda dikasih dop itu ya nggak usah lah itu. Ya nikmati dulu aja gimana orisinilnya, gimana itu motor tuh ibarat kayak apa ya, kayak Gini-gini kawan aja. ya. Kalau kita udah hobi, kita udah entusias, motor tuh udah kayak bestie gitu lah, udah kayak konco kental. Aduh. Ya udah nikmati itu aja. Kita cari tahu dulu karakternya gimana, dia ini mesin maunya apa, ini motor mau geraknya gimana, kita cari tahu dulu. Nggak usah dikit-dikit modif, capek. Duit juga habis nanti. Kalau duit banyak nggak apa-apa tuh? Oh, duit banyak ya, suka-suka kalian Ya, lah. suka-suka Tapi lah. ya serah lah ya itu. Oke. Mungkin kalau ada yang mau ditanya, gue lupa. Apa Ini itu? nih mau dibawa kemana lagi nih? Mau dibawa Mau ke kemana? Bali kah? Mau ke Mandalika? Mau ke Prancis? Kalau ide ngidenya ngide ya. Karena kita sering juga nontonin kayak siapa itu konten kreator kayak gas cari angin, apa Wheel Story itu Mario Arot kayak jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kita juga pengen sebenarnya pakai motor ini. Kita jalan lah itu lintas-lintas ke ASEAN, kita ke Himalaya kemana-mana itu ke luar negeri menggunakan motor yang satu ini. Ya itu ide sepaling idenya ngide lah. Pengen ke Himalaya pakai W175? Ya. Oke, gila sih. Ya gila emang. Gila sih. Itu emang jorok banget sih. Emang paling jorok, Mungkin ide paling jorok. ada pertanyaan-pertanyaan jorok nih. Bisa tanyain ke Mas Bisa Yogi. tanyain ke saya. Instagramnya apa ya? Instagramnya, waduh sebenarnya repot lah ya kalau di Eja kita. Nama saya Yogi, cuma di sela-sela hurufnya dikasih X ya, itu alay sih. Gampang aja sih, Eja aja, YXOGX. Ya YXOGXI. Oh gampang ya? Iya, XOGXI. Oh, bisa DM ke Yogi, YXOGXI, ntar tulisin di sini, kalau nggak di bawah. Kalau nggak komen aja ya. Langsung komen aja. Dibantu dijawab mungkin sama Mas Yogi. Mungkin kalau tadi ada yang mau nanya soal selahan, bisa lah Mas itu. Yogi. Atau ya nanya-nanya soal 175, soal karburator, Nah, bisa katanya lah. Mas Yogi. Saya bantu lah dikit-dikit. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada? Ya, cukup kayaknya ya. Kalau diterusin mungkin ya ini bisa berapa Terusin. part kali ya. Terusin Kalau mau
diterusin silakan. Nah, betul. Kalau mau diterusin, nanti kita bikinin segmen sendiri buat Mas Yogi ngomong sendiri aja. Ngomong sendiri kan? Heeh. Oke. Ya, Thank oke. you, Oke. Thank you juga. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kembali lagi di jangan. Sip, terima kasih. Oke, mantap punya. Mantap. Ada. Tolong.